Aku pikir ketika perasaan mulai hangat, semuanya akan berjalan lebih mudah. Aku pikir setelah kami mulai saling nyaman, hidup akan terasa lebih ringan. Tapi aku lupa satu hal. Dalam rumah tangga, rasa nyaman bukan berarti tanpa ujian. Ujian itu datang di hari ketika Arga pulang lebih malam dari biasanya. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir 10 malam. Aku duduk di ruang tamu dengan TV menyala. Tapi mataku tak benar-benar menonton. Dari tadi aku menunggu suara motor yang biasanya jadi tanda dia pulang. Tapi yang kutunggu tak kunjung datang. Ponselku bergetar. Maaf, aku telat, baru on the way. Aku langsung menghela napas lega. Hati-hati, balasku. Tak lama, pintu terbuka. Arga masuk dengan wajah lelah yang berbeda dari biasanya. Bukan cuma capek fisik, tapi seperti ada beban di pikirannya. Dia meletakkan tas tanpa banyak bicara, lalu duduk di sofa. Kamu kenapa? Tanyaku pelan sambil duduk di sebelahnya. Dia menggeleng. Nanti aja ceritanya. Nada suaranya halus, tapi aku bisa merasakan ada yang tidak beres. Aku tidak memaksa. Aku menyiapkan air hangat dan menyodorkannya padanya. Dia menerimanya, minum sedikit, lalu menatap ke depan kosong. Kami makan malam dalam diam. Biasanya meski lelah, dia masih mau cerita sedikit. Tapi malam itu, dia benar-benar lebih banyak diam. Setelah makan, dia akhirnya berkata, "Aku mau mandi dulu." "Iya," jawabku. Meski hatiku gelisah, aku menunggunya di kamar. Duduk di tepi ranjang, memutar-mutar ujung selimut. Saat dia keluar, rambutnya masih basah. Wajahnya terlihat lebih segar. Tapi, sorot matanya tetap sama. Dia duduk di sampingku, menghela napas panjang. Aku kena masalah di kantor. Jantungku langsung berdegup. Masalah apa? Perusahaanku lagi gak stabil. Ada pengurangan di beberapa bagian. Katanya pelan. Gajiku dipotong cukup banyak. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa berat. Dalam kepalaku langsung muncul hitungan. Cicilan, rumah, listrik, air, belanja harian. Semua masih pas-pasan dengan gaji normalnya. Apalagi kalau dipotong. Dipotongnya berapa? Tanyaku hati-hati. Dia menyebutkan angka. Dadaku langsung terasa sesak. Tapi aku berusaha menahan ekspresi. Kemungkinan ini bukan cuma sebulan, bisa beberapa bulan ke depan. Lanjutnya, aku minta maaf. Harusnya aku bisa kasih hidup yang lebih baik. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arga dengan raut putus asa seperti itu. Bukan laki-laki tenang yang biasanya ada di depanku, tapi seorang suami yang merasa gagal. Sebelum sempat benar-benar berjuang, aku menggeser tubuh sedikit lebih dekat dan menggenggam tangannya. Tangannya dingin. "Mas," kataku pelan, "kamu gak perlu minta maaf. Ini bukan salah kamu." Dia menoleh, menatapku. Tapi aku kepala keluarga. Harusnya aku bisa. Aku menggeleng. Kita baru mulai. Wajar kalau ada naik turunnya. Kita hadapi bareng ya. Dia terdiam, lalu menunduk. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Itu pertama kalinya aku melihat dia selemah itu di depanku. Malam itu, kami tidak banyak bicara. Tapi, aku tahu,
Sejak saat itu, hidup kami tidak akan sama. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Arga tetap berangkat kerja seperti biasa. Tapi aku tahu, pikirannya penuh. Sementara aku di rumah, mulai lebih sering menghitung pengeluaran. Aku mencatat semua di buku kecil. Belanja listrik, air, pulsa. Aku mencoba menekan semuanya. Suatu siang, saat duduk sendiri di ruang tamu, aku berpikir keras. Aku tidak bisa hanya diam. Aku ingin membantu. Meski sedikit. Sore itu, ketika Arga pulang, aku berkata, "Mas, aku kepikiran, gimana kalau aku coba jualan kecil-kecilan dari rumah?" Dia menatapku kaget. "Jualan? Kamu mau jual apa?" "Aku bisa bikin kue, titip ke warung, atau jual lewat WhatsApp," jawabku. "Lumayan buat nambah-nambah." Dia langsung menggeleng. "Gak usah Aisyah, kamu kan di rumah buat istirahat, biar aku aja." Aku menatapnya serius. "Aku istrimu, aku juga mau berjuang bareng kamu." Dia terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Kalau itu maumu, aku dukung." Sejak hari itu, dapur kecil kami jadi lebih hidup. Aku bangun lebih pagi, membuat adonan kue, memanggang, mengemas. Awalnya cuma beberapa pesanan dari tetangga dan teman lama, tapi lama-lama mulai bertambah. Arga sering membantuku sore hari, kadang mengantar pesanan sebelum maghrib, atau sekadar membantu mengemas. "Aku gak nyangka ya, kita bakal begini," katanya suatu sore sambil menutup kotak kue. Aku tersenyum. "Kenapa? Nyesel?" Dia menggeleng. "Enggak, justru aku ngerasa kita beneran tim sekarang." Kalimat itu membuatku terdiam sebentar. "Tim? Ya, kami benar-benar sedang jadi tim." Tapi ujian tidak berhenti di situ. Suatu hari, Arga pulang dengan wajah kesal. Dia meletakkan tas agak keras. "Kenapa?" tanyaku kaget. Dia menghela napas kasar. "Hari ini aku dimarahin atasan. Katanya kerjaku kurang maksimal. Padahal, aku sudah berusaha." Aku mendekat. "Mungkin dia lagi stres juga, Mas. Aku capek." "Aisyah," katanya jujur, "rasanya semua salah." Aku bisa merasakan emosinya. Aku ingin menenangkannya. Tapi aku juga tahu, kadang orang hanya ingin didengar. Aku menggenggam tangannya. "Capek itu wajar, tapi jangan kamu pendam sendiri." Dia menatapku. "Aku takut kamu kecewa punya suami kayak aku." Dadaku langsung terasa sesak. "Kenapa kamu mikir gitu?" "Soalnya aku belum bisa kasih banyak," jawabnya lirih. Aku menggeleng tegas. "Dengar ya Mas, aku gak menikah sama kamu karena harta. Aku menikah karena kamu orang baik, dan sekarang aku bertahan karena aku peduli sama kamu." Kata terakhir itu keluar begitu saja. Aku sendiri kaget, tapi aku tidak menariknya kembali. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Makasih, itu cukup buat aku." Malam itu, kami duduk berdampingan di teras, menikmati angin malam. Tidak banyak bicara, tapi rasanya hangat. Di tengah keterbatasan, aku justru merasa semakin dekat dengannya. Kami belajar sabar, belajar saling menguatkan, belajar menurunkan ego. Kadang kami berbeda pendapat,
Kadang lelah membuat kami mudah tersinggung, tapi setiap kali itu terjadi, kami selalu berusaha berdamai sebelum tidur. Jangan sampai marah, dibawa sampai besok, katanya suatu malam. Aku mengangguk, iya. Aku gak mau ada jarak lagi di antara kita. Ujian ini memang berat, tapi di balik semua itu, aku sadar satu hal. Perasaan yang mulai tumbuh di hatiku, kini semakin kuat. Ini bukan lagi sekadar nyaman, aku mulai takut kehilangannya. Aku mulai ingin melihatnya bahagia. Aku mulai merasa aku mencintainya. Dan mungkin tanpa kami sadari, di tengah ujian inilah cinta itu benar-benar menemukan bentuknya.